sekali. Ya. Akhir-akhir ini banyak artis yang bercerai, Ya. entah yang baru menikah atau bahkan yang sekarang ini banyak sekali yang di luar dugaan ya, tiba-tiba mereka bercerai setelah sekian lama lah menikah. Nah, Kapalin sendiri melihat fenomena ini melalui tarot, apakah ini akan terus berlangsung di sepanjang tahun ini atau memang ini sekedar mode atau tren atau gimana? Mengenai pernikahan yang lagi tren ya di tahun ini, kenapa banyak artis yang sudah sekian tahun menikah kemudian bercerai? Sebenarnya boleh dibilang bukan fenomena, tapi setiap tahun itu pasti ada saja, baik artis yang menikah baru maupun yang menikah sudah lama. Sebab kalau aku lihat di sini adalah tergantung dari tanggal lahir ya, yang mempengaruhi adalah tanggal lahir dan bagaimana ketika menikah itu adalah unsur apa yang ada di dalam kedua belah kubu tersebut, artinya sang suami dan sang istri. Dan kemudian perhitungannya pas jatuh tepatnya ya, kebetulan ini tuh adalah tahun naga kayu, dimana naga itu kan kuat tapi kayu itu rapuh. Maka dua belah pihak itu ketika di tahun ini kalau mereka itu tidak kuat pernikahannya, terutama bagi mereka yang sudah melangsungkan pernikahan sudah lama, menurut Feng Shui kan pasti kalau pernikahan itu kan ada urutannya ya. Urutan pertama mungkin agak sulit ya, karena masih penyesuaian dua buah keluarga dan juga penyesuaian karakter. Tahun kedua kita akan menjajaki saling mengenal karakter masing-masing. Tahun ketiga mungkin akan lebih sering ribut ya, karena ego masing-masing. Maka pernikahan itu kalau udah 50 tahun itu artinya gold ya. Kenapa gold? Artinya mereka sudah lulus dari berbagai macam ujian, dimana setiap tahun unsur sio pun akan mempengaruhinya. Maka ketika seseorang itu ya dikaitkan dengan kenapa harus bercerai, mungkin ini dia godaannya orang ketika menikah, ketika sudah mereka menjajaki fase kejayaannya, biasanya itu akan diuji yang dengan yang namanya entah perselingkuhan, entah adanya perselisihan yang sepele jadi membesar. Nah ini dia ya, makanya kalau aku bilang dibilang kalau tahun ini adalah apa memang fenomenanya ataukah emang lagi tren, itu bukan. Karena dalam sebuah pernikahan yang terpenting adalah bagaimana caranya pernikahan itu harus didasari dengan yang namanya niatnya dulu, yang harus baik ya. Artinya ketika menikah itu harus niatnya adalah ibadah. Ketika sudah ibadah berarti dia sudah siap nih dengan segala macam konsekuensinya, dan juga tugas istri apa, tugas dan tanggung jawab masing-masing sudah ada. Tapi itu tadi, dalam sebuah pernikahan itu tidak mudah memang. Setiap orang pun akan mengalami yang namanya jatuh bangun dalam ekonomi maupun dalam pernikahannya ya. Dan yang kalau aku lihat dari unsur ini yang terjadi dengan artis A ini yang sedang viral, itu memang dari pernikahannya kalau aku lihat, menurut aku ada adanya salah ya, mungkin salah tanggal dan salah misalnya kalau bahasa orang Jawa itu kan biasa kalau mau menikah itu harus dihitung dulu tanggalnya ya, tanggalnya jangan sampai dia menduduki di yang unsur api. Nah kalau aku lihat di sini pernikahannya artis A ini, mereka menikah di tanggal, bulan dan tahun memang itu berunsur api, sehingga memang kalau aku lihat juga dari awal pernikahannya dia memang agak banyak apa ya perselisihan ya, mungkin dari kecil kemudian pada akhirnya membesar. Nah itu tadi tidak kuat, karena memang unsur api ini kalau satunya tidak kuat akan terbakar dan menyebabkan yang namanya perceraian. Nah kalau aku bilang kemudian di tahun ini berunsurnya naga kayu, dimana naga itu kan punya semburan api, kemudian mereka menikah di unsur api, maka kayunya ini yang akan terbakar. Ya aku lihat di sini yang unsur kayunya adalah sosok prianya, maka prianya yang akan terbakar. Pada akhirnya pria ini yang mengalah dan untuk mengakhiri mengakhiri pernikahannya ya, daripada panas terus nih. Karena itu tadi, maka kalau orang mau menikah diwajibkan itu kita harus benar-benar dipertimbangkan, diperhitungkan tanggal, bulan, tahunnya, jangan sampai hindarin api ya, karena boleh dengan air ya, ada unsur air atau daun itu akan lebih baik. Maka ketika unsur air atau daun ya atau mega
itu dia akan mengayomi. Tapi ketika seseorang itu berunsur api, itu akan sangat sulit untuk menghadapi situasinya. Dan aku lihat di tahun ini ada lima yang aku lihat, 5 orang artis yang akan bercerai, baik ketiganya itu ya, ada 3 yang sudah pernikahannya sudah lama, kemudian 2 yang sudah lama, 3 yang baru menikah. Nah ini waspada, maka siapapun itu yang mau menikah harus dipertimbangkan lagi. Kalau orang Jawa itu ada istilah hitungan Jawanya apa, harinya apa yang baik untuk menikah. Itu juga akan mempengaruhi langgeng dan tidaknya pernikahan, baik secara ketenangan batinnya maupun secara kerejekiannya. Dan faktor terbesarnya apa sih menurut Kak Velin, menurut terowongan Kak Velin? Maksudnya apakah dari ekonomi atau memang beda prinsip atau memang semakin mereka menjalani akhirnya tahu masing-masing pribadinya seperti apa? Tentang kasus yang sedang viral ini, yang si A ini. Kalau aku lihat di sini dari penglihatan aku, memang dari awal pernikahannya itu tadi ada unsur api di antara mereka, menikah di hari, tanggal dan juga tahun yang salah. Artinya ada unsur api, sehingga adanya percikan-percikan api di awal pernikahan itu sebenarnya sudah ada ya. Bahkan sudah terjadi 10 tahun yang lalu ya, sedangkan sekarang menginjak tahun ke-18 ya. Berarti kan sudah 10 tahun itu sudah lama ya, percikannya baru kecil, kemudian membesarnya kurang lebih ya tadi 10 tahun, dan diputuskan untuk tahun ini mereka bercerai. Kemudian unsur lainnya adalah perbedaan dalam pendapat ya, dan juga di sini adanya ujian kalau aku lihat, karena pernikahan itu langgeng dan tidaknya akan diuji dengan yang namanya materi. Ketika seseorang ini diberikan kelimpahan rezeki, bisa nggak nih orang ini menjaga. Nah maka di situ harus waspada, karena usia pernikahan 18 tahun itu memang sedang mengalami yang namanya fase ya, yang namanya itu puber pertama. Nah ini mungkin juga kalau aku lihat ada unsur kesana juga, terjadinya unsur puber pertama ya. Dan karena sudah percikan apinya itu sudah 10 tahun yang lalu, pada akhirnya ya sudah berkelanjutan sampai memutuskan hari ini untuk berpisah. Kak, satu lagi Kak, ada salah satu adik artis ternama inisialnya N lah ya, bisa kita bilang, juga kemarin baru melaksanakan perceraian. Kalau dari Kak Velin sendiri, penerawangannya apakah ini juga termasuk karena ekonomi dan seperti yang A tadi, atau memang beda? Nah kalau dengan artis yang satu ini, kalau aku melihat ya, secara energinya memang ada semacam perbedaan dalam finansial, artinya pendapatannya yang berbeda. Kemudian juga satu di antaranya yang laki-lakinya keras, yang istrinya juga keras. Jadi di sini dan ini terjadi ketika mereka itu sudah mengalami, kalau aku lihat di sini sedang mengalami masa 12 tahun itu titik jenuh dari pernikahan, lanjut atau tidaknya. Jadi aku melihat di sini bahwasanya memang ujian juga, karena setiap tahun pernikahan itu pasti akan diuji. Nah 12 tahun ini aku melihat di sini ada titik jenuhan dari pernikahan mereka, sehingga dari titik jenuh itu akhirnya saling nggak bisa menahan emosi, dan akhirnya menjadi ini lo gue. Dan di sini ada semacam kayak perbedaan dalam berpenghasilan pun, menjadi seseorang ini nampaknya jadi panas ya, jadi situasinya jadi panas, kemudian menjadi semacam kayak keluarga gue seperti ini seperti itu, jadi seperti dibanding-bandingkan. Nah ini dia, pernikahan 12 tahun akan diuji dengan yang namanya kebosanan, bahkan nantinya akan ada yang namanya ini, kalau misalnya mereka kuat jalani ini, alhamdulillah langgeng, kemudian akan lanjut ke sampai 20 tahun. Kalau misalnya nggak langgeng ya mereka akan putuskan sekarang ini, ya berarti emang sudah nggak kuat godaannya. Dan di sini ada faktor lainnya, yaitu
sama-sama egois dan juga sama-sama merasa bahwa aku ini bisa, aku ini lebih penghasilannya lebih tinggi dari kamu. Jadi prinsip ya, prinsip mereka yang sudah tidak bisa ketemu dan juga dan di sini kalau aku bilang dari dua artis ini usianya juga kalau dibilang muda tidak, tua juga tidak. Dan juga di sini di usia sekitar 30 menuju 40 ya, aku lihat di sini itu egonya lagi tinggi-tingginya. Jadi egonya mereka di sini yang terjadi. Ada semacam kayak ini loh gue lebih ini, gue lebih ini, dan itu yang menjadikan perbedaan. Pada akhirnya mereka itu tadi di titik jenuhnya mereka memutuskan untuk ya sudah tidak cocok dan berpisah. Nah ini lebih kemana Kak? Maksudnya yang kedua ya, maksudnya lebih ke si perempuannya atau laki-lakinya, karena si laki-lakinya mencoba mempertahankan demi anak-anak bahasanya gitu. Ya, kalau aku lihat di sini makanya aku bilang tadi ego, karena yang wanitanya yang lebih ego, yang wanitanya yang banyak apa ya, aku lihat di sini egonya, kemudian membanding-bandingkan gitu ya. Dan kalau aku lihat juga energi dari sang cowoknya ini di sini tipe seorang yang bertanggung jawab dan lebih bijaksana dan dewasa dibandingkan yang ceweknya. Maka aku bilang ini mereka sedang menghadapi titik jenuh, dan walaupun pada akhirnya mereka berpisah berarti memang ya itu tadi tidak kuat dengan godaan pernikahan. Oke, terakhir dari keduanya, apakah ada pihak ketiga menurut Rawanda Beli? Ada, Dari kedua jelas ada. Karena begini, ketika pernikahan ya, kalau kita mau jujur, pernikahan itu sebenarnya ketika kita menikah dengan tujuan ibadah, maka kita sudah tahu resikonya, sudah tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Itu pun tertuang ketika akad pernikahan ada dalam buku nikah, apa sih tugas tanggung jawab suami dan istri. Nah, ketika seseorang ya kemudian memutuskan untuk berpisah, sesungguhnya bukan nggak ada jalan untuk mereka bisa bersama kalau hati mereka masih satu. Yang menyebabkan mereka berpisah, memutuskan memisahkan diri ataupun berpisah karena pasti ada faktor X itu ya. Karena kita banyak juga kasus-kasus yang lainnya, artis-artis yang lama-lama dahulu juga menikah ujung-ujungnya bohong kalau nggak ada orang ketiga. Sebab apa? Ketika tidak ada orang ketiga, otomatis dia akan mempertahankan pernikahannya, kecuali kalau sudah KDRT itu beda cerita. Tapi kalau hanya sekedar adu mulut, aku rasa itu bukan jadi soal, karena ketika kita memutuskan untuk menikah dan mereka kan sudah saling kenal ya, pasti akan mempertahankan itu, apalagi sudah ada anak. Kecuali kalau sudah ada penggoda yang lain atau opsi lain, maka pernikahan itu akan berujung pada perceraian. Dari yang pertama A dan yang kedua N, dari faktor siapanya nih, si perempuan kah atau si laki-laki kah di pihak ketiganya? Dua-duanya perempuan. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama.